Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 3A akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai supervisi pendidikan dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen mata kuliah ini. Sebelum masuk ke pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nafa Delviana Rizky dan rekan-rekan saya yaitu Fahira Ajahra, Istia Erwanti, dan Siti Romlah. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian supervisi pendidikan. Menurut Purwanto, supervisi memiliki pengertian yang luas. Supervisi adalah segala bantuan dari pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya, ada tujuan dari supervisi pendidikan. Pertama, menghasilkan kinerja terbaik dengan cara memperoleh feedback. Supervisi bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja seseorang atau tim berada pada tingkat optimal. Dengan mendapatkan feedback dari berbagai sumber seperti rekan kerja, atasan, bawahan, atau bahkan hasil kerja itu sendiri, seseorang dapat memahami kelemahan atau kekurangan yang ada. Hal ini juga memungkinkan terjadinya perbaikan yang berkelanjutan dan kinerja yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Kedua, meningkatkan rencana kerja dan melakukan tindakan perbaikan terhadap beberapa penyimpangan. Selama pelaksanaan pekerjaan, bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana awal yang telah ditetapkan. Supervisi bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan ini lebih awal sehingga tindakan korektif bisa segera dilakukan. Ini akan mencegah masalah menjadi lebih besar dan menjaga agar rencana kerja tetap berjalan sesuai jalurnya. Ketiga, menjajaki progres dan perubahan yang terjadi dari sisi input, proses, maupun output. Supervisi berfungsi untuk memantau perkembangan pekerjaan secara teratur. Ini mencakup melihat perkembangan dari sisi input, proses, dan output. Dengan melakukan pelaporan dan pencatatan yang regular, supervisi memastikan bahwa setiap perubahan signifikan dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti dengan cepat. Keempat, membantu pengambilan keputusan seperti manajer program. Supervisi berperan dalam memberikan data dan informasi yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Ketika ada permasalahan yang muncul atau ada area yang membutuhkan perhatian lebih, hasil supervisi dapat menjadi acuan dalam menentukan prioritas kerja. Ini membantu dalam alokasi sumber daya dan perhatian sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan lebih efektif. Kelima, mengevaluasi dan merancang intervensi selanjutnya. Hasil dari supervisi tidak hanya berfungsi sebagai masukan sesaat, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk intervensi di masa mendatang. Data dan temuan dari supervisi digunakan untuk merancang strategi peningkatan kinerja berikutnya serta memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kerja di masa depan. Lalu ada jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama ada supervisi klinis. Supervisi klinis adalah pendekatan yang berfokus pada observasi langsung dan diskusi antara kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kinerja mengajar. Dalam supervisi ini, kepala sekolah mengamati proses pembelajaran secara langsung, mencatat kekuatan dan kelemahan, kemudian berdiskusi dengan guru untuk memberikan umpan balik yang lebih konstruktif. Kedua, ada supervisi akademik. Supervisi akademik menitik beratkan pada aspek pedagogis dan kurikulum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan memastikan bahwa guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar akademik yang telah diterapkan. Yang ketiga ada supervisi administratif. Supervisi ini mencakup aspek-aspek manajemen sekolah seperti pengelolaan sarana dan prasarana, keuangan, serta kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem sekolah berjalan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku.
Lalu yang keempat ada supervisi artistik. Supervisi ini adalah pendekatan yang lebih bersifat kreatif dan personal, di mana kepala sekolah berperan sebagai mentor yang mendukung guru dalam mengeksplorasi metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Lalu, yang terakhir ada supervisi kolaboratif. Supervisi ini melibatkan partisipasi aktif dari guru dan kepala sekolah untuk bekerja sama dalam proses evaluasi dan pengembangan. Pendekatan ini menekankan hubungan yang setara antara kepala sekolah dan guru, dengan fokus pada kerjasama dan pengembangan bersama. Lalu ada langkah-langkah supervisi pendidikan. Yang pertama ada perencanaan supervisi. Pada tahap awal supervisi ini adalah merencanakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menentukan metode observasi yang akan digunakan, serta menyusun jadwal supervisi. Pada tahap ini, kepala sekolah juga melakukan komunikasi awal dengan guru yang akan disupervisi. Lalu yang kedua ada pelaksanaan observasi. Kepala sekolah melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Observasi ini dapat bersifat formal maupun informal dan bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kinerja guru serta dinamika pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada analisis data dan umpan balik. Setelah observasi selesai, kepala sekolah menganalisis data yang diperoleh dan memberikan umpan balik kepada guru. Umpan balik ini harus konstruktif dan bersifat membangun, dengan tujuan untuk membantu guru memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam mengajar. 4. Ada tindak lanjut. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi umpan balik, kepala sekolah dan guru menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tindak lanjut ini dapat berupa pelatihan tambahan, diskusi tindak lanjut, ataupun rencana perubahan metode pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses supervisi yang telah dilakukan, serta refleksi bersama antara kepala sekolah dan guru. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan supervisi telah tercapai dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan atau tidaknya di masa mendatang. Supervisi pendidikan adalah proses membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Namun, dalam praktiknya, supervisi seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang konsep supervisi. Banyak sekali pengawas yang masih melihat supervisi sebagai kegiatan mencari kesalahan, bukan sebagai proses kolaboratif untuk pengembangan profesional guru. Jadi, paradigma supervisi yang masih tradisional ini menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan supervisi yang sebenarnya, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi kendala besar. Pengawas seringkali memiliki beban kerja yang sangat padat sehingga sulit untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk melakukan supervisi secara efektif. Perbedaan persepsi antara pengawas dan guru juga menjadi tantangan yang signifikan loh. Guru mungkin menjadi tidak nyaman atau bahkan resisten terhadap supervisi, terutama jika mereka tidak diperlakukan sebagai rekan sejawat. Lalu, bagaimana dengan faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pendidikan yang begitu cepat? Perubahan kebijakan pendidikan yang cepat memang menjadi tantangan tersendiri. Pengawas harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, faktor budaya organisasi juga sangat berpengaruh loh. Jika budaya organisasi sekolah tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka sulit untuk melaksanakan supervisi yang efektif. Selanjutnya ada contoh implementasi supervisi pendidikan. Yang pertama ada supervisi akademik. Seorang kepala sekolah melakukan supervisi kelas untuk mengevaluasi metode pengajaran guru. Supervisi dilakukan dengan observasi langsung di dalam kelas, mencatat kekuatan dan kelemahan pengajaran, serta memberikan umpan balik yang membangun kepada guru. Misalnya, kepala sekolah memperhatikan bahwa beberapa siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Lalu, kepala sekolah tersebut menyarankan guru untuk menggunakan metode pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan partisipasi siswa. Yang kedua, ada supervisi klinis. Dalam supervisi klinis, kepala sekolah mengadakan pertemuan awal dengan guru untuk mendiskusikan area yang ingin ditingkatkan. Kemudian, kepala sekolah mengamati pelaksanaan pembelajaran di kelas dan setelahnya melakukan refleksi bersama guru untuk membahas hasil observasi. Misalnya, seorang kepala sekolah membantu guru dalam meningkatkan keterampilan manajemen kelas berdasarkan hasil observasi.
Baik, karena sesi pematerian sudah selesai, saya buka ke sesi tanya jawab. Terima kasih dan cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.